Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bittiba'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi faddalana bil kitabi was sunnah wa nas'alullaha ta'ala an yaj'alana fi mahabbatihi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Oke, pada kecapean Pak ya, jadi cari sandaran ya. Kalau yang berkenan mendekat, monggo, biar terasa lebih ngajinya. Ya, kalau kecapean punggungnya nggak usah dipaksa Pak. Tapi kalau yang berkenan mendekat, silakan mendekat. Nabi SAW jika buat kajian, beliau katakan qaribu, mendekat, gitu. Karena akan beda magnetnya kalau Bapak menjauh. Ya, akan beda. Ya. Mari kita mulai kajian ini dengan baca suratul Fatihah. Ya kan, saya bawa kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu ditulis oleh Imam Mujaddid, pembaharu, namanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, wafat 505 Hijriah. Pengaruh beliau sudah sampai ke Andalus, meskipun waktu itu belum ada YouTube. Sekarang 1440 sudah masuk 7 ya, nggak terasa kan? Ya. Sedangkan beliau wafatnya 505. Kitab beliau Ihya Ulumuddin itu terdiri dari 4 tema, ya. Yang paling viral di zamannya itu 3 tema terakhir, muhlikat, munjiat, yang membuat seseorang binasa meskipun dia ahli ibadah, meskipun dia ahli ilmu, apalagi dia ahli dunia. Dan yang keempat, jika dia sudah tahu apa yang membuat dia celaka dunia akhirat, maka dia harus tahu jalan keluarnya. Dan beliau menulisnya sangat ilmiah sekali, mengikuti pola-pola keilmuan modern di zaman itu. Dan sampai hari ini masih relevan kitabnya. Jadi ketika ada orang sombong, beliau memperlakukan orang itu melebihi psikolog hari ini. Psikolog itu hanya bisa mendiagnosa zahir, perasaan. Tapi kalau Ghazali masuk ke dalam diri orang itu, dicari penyebabnya apa, dia diagnosa pelan-pelan, lalu dia kikis habis-habis. Dan antara 2 orang yang sombong, ini mohon maaf Bapak masuk kantor, itu kesombongannya beda Pak. Ada satu karena sehatnya, satu karena bajunya bagus, satu karena mobilnya baru, satu karena baru beli rumah juga. Nah, itu cara benerinnya beda. Satu karena jabatannya naik, satu karena gajinya naik. Itu cara benerinnya beda. Dan Imam Ghazali kerjaannya ngobatin orang begitu. Itu kerjaan Ghazali. Karena dia orang yang pernah mencapai puncak intelektualitas tertinggi di zamannya. Jadi kalau ada profesor, dia di atas semua profesor. Majelis dia, kuliah dia di Jami'ah Nizamiyah di Baghdad dihadiri 300-an orang terpilih dari semua wilayah. Yang sudah lolos, yang alim ulama, yang faqihnya, yang sudah hafal Quran, yang udah ngerti kian ribu hadis, baru boleh ikut majelis dia. Karena kitab dia terlalu mewah, terlalu berat. Banyak yang iri, karena setiap yang diberi nikmat pasti ada yang iri. Ya, iri pun macam-macam Pak, cara ngobatinnya. Bapak punya teman iri, itu dia iri penyebabnya apa? Itu Ghazali tahu apa yang kemudian menyebabkan orangnya
Lalu bagaimana cara menyembuhkan penyakit itu? Karena kitabnya sangat mewah, tidak bisa dicapai oleh semua orang, tebal sekali kitabnya. Diringkaslah oleh generasi setelahnya. Bahkan oleh dia sendiri, Imam Ghazali sendiri meringkas. Saudaranya namanya Ahmad Ghazali juga meringkas. Murid-muridnya meringkas. Sampai kepada murid dari murid dia, yaitu Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita sering buat manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi kita jarang mengajarkan kitab Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita sering mengajarkan zikir Syekh Abdul Qadir Jilani. Sering mentawassulkan ila hadrati, ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jilani, Al-Fatihah. Atau kalau di dunia thariqah itu ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani, qaddasallahu sirrahu, Al-Fatihah. Tapi kita jarang mengajarkan kitab dia. Nah, salah satu kitab dia adalah dia meringkas kitab yang mewah tadi menjadi satu kitab yang kecil. Ini sebenarnya lebih tipis dari ini, tapi ini karena sudah diedit, diberi uraian lagi oleh si pengeditnya. Syekh Abdul Qadir Jilani membagi kitab itu minimal 2 aja. Ilmu syariat, ilmu tarekat. Menjadi hal yang tidak menyeramkan. Jadi orang belajar fikih, hukum, syariat, itu barengan dengan belajar tarekat. Bagi dia, 2 ilmu ini nggak boleh dipisah. Jangan hiraukan kalau ada orang ngomong, oh benerin aja syariatmu dulu, nggak usah ngaji yang berat-berat. Cara membenarkan syariat itu mesti bertarekat. Belajar sholat, dari kecil belajar sholat. Supaya sholatnya benar diapain? Belajar khusyuk. Belajar khusyuk macam-macam. Orang belajar khusyuk nggak, kalau nggak jalur thariqah, muncullah metode-metode khusyuk. Metode ini, metode itu, metode ini, metode itu. Tapi metode itu tidak ada yang abadi. Metode yang abadi, metode yang diajarkan sang Nabi yang mengajarkan hidup yang abadi. Apa itu? Anta'budallah ka'annaka tarah. Khusyuk itu engkau menyembah Allah dan engkau mengenal siapa yang engkau sembah. Itu terjemahan bebasnya. Nah, jadi kalau mau khusyuk Pak, nggak usah pakai teori macam-macam. Bapak juga nggak dituntut mengerti terjemahan Qur'annya. Kan repot. Kalau orang kayak Bapak ini kerja di kantor, berapa jam di kantor? Kapan belajar bahasa Arabnya? Bahasa Arab itu Pak, Bapak kira udah selesai nih bahasa Arab? Belum, masih ada lagi nahu di atasnya. Grammar di atas grammar. Ada grammar yang basic, ada yang sedang, ada yang rumit banget, ada yang rumit sekali Pak. Itu nahu bahasa Arab. Menurut saya bahasa Arab itu bahasa tersulit. Maka dia sulit untuk digoyang. Bahasa Arab itu perkembangannya sangat statis sekali. Semenjak dia naik di zaman Sibawai sampai sekarang begitu aja. Perubahannya nggak banyak. Kenapa? Sudah ada kitab yang abadi, yaitu Al-Quran yang menjadi rujukannya. Kalau bahasa Indonesia, tahun 80 sudah beda dengan hari ini. EYD-nya sudah lain. Bahasa kita dulu bahasa Melayu, Pak. Ya. Mohon maaf, negeri jiran itu karena tidak menjadikan bahasa Melayu itu seserius kita ngolah bahasa Indonesia, sekarang jadi bahasa rujak namanya. Jadi campur-campur. Aku dan I. Itu anak muda jiran hari ini lebih senang manggil dirinya I daripada aku atau saya. Itu bagi saya menyedihkan. Ya, mereka malu hari ini baca saya itu malu. Padahal itu lebih indah di telinga kita daripada panggil I. Ya kan? Ayu. Dan untungnya negeri kita, negeri yang kita sebenarnya nggak dijajah Belanda. Kita cuma dieksploitasi oleh pedagang COV. Apa? Aduh susah pun ya aja. Ini tanda ngantuk nih Pak, karena baru tidur 1 jam. VOC. Makanya kita nggak pernah mencintai apapun dari Belanda. Bahasanya, orangnya, budayanya kita nggak ada yang senang. Jadi kalau orang benci bilang londo loh gitu kan. Kalau orang kita kalau lagi kesel apa? Belanda bangsat kan gitu kan dulu kan. Saya masih ingat tuh orang tua-tua itu kalau lagi marah Belanda. Jadi Belanda itu jadi stigma. Lain Pak kalau di negara-negara Commonwealth itu persemakmuran itu beda. Itu
Ya, lihatlah sendiri. Mereka mengganti bahasanya, mengganti budayanya. Ya, kita lihat anak-anak mudanya udah nggak tahu budaya asli Melayu hari ini. Ya, hanya satu dua ya paling. Ya mungkin saya ngomong begini banyak yang marah juga, marah aja ya. Ini bentuk kritik kita terhadap apa yang terjadi hari ini. Imam Al-Ghazali, kitabnya diringkas oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini kenapa saya bawa kitab? Karena kajiannya berlanjut sampai 7 kali. Nanti pindah pulau ya. Jadi siapa yang punya waktu silakan ikut. Ya. Tapi memang mohon maaf Pak ya, ngaji di kantor beda ngaji di masjid biasa. Ya. Antusiasnya beda. Ya, antusiasnya beda. Tapi kalau pendakwah tuh nggak boleh baper. Beda dengan mualim. Kalau mualim tuh boleh keras. Makanya Ustadz nih pernah dipukul guru nggak dulu? Pernah. Kalau mau dai nggak boleh Ustadz. Dai itu ud'u itu atau idfa billati hasan. Jangankan ngajak orang, membalas orang yang nyerang aja dengan cara yang ahsan. Yang lebih baik, yang lebih lembut. Jadi Ustadz jangan coba-coba keras di kantor Ustadz, kalau ngajar ya. Ya, terkutuk loh, jangan gitu. Orang udah mau sholat aja capek itu udah hebat. Udah mau jamaah aja itu udah hebat itu. Ya, udah mau kemudian menjadikan masjid tempat rehat itu sudah luar biasa. Ya, itu perbedaan dai dengan mu'alim. Nah, saya menjama itu memixkan, mengkompilasikan duanya. Secara materi mu'alim, secara metode dai. Nah, maka bahasanya pun dipilih yang kira-kira Bapak tersinggungnya nggak terasa tersinggung gitu. Ya, padahal kita nyinggung terus ya. Karena disuruh ceramah kan suruh nyinggung orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya langsung ambil bagian bab apa. Jadi kitab ini dibagi dua, kitab syariat, kitab thariqah. Padahal kitab aslinya 4. Kalau di sini dibagi 2. Begitu canggihnya pengaruh Syekh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini kita cerita tentang sebelum masuk ke kitab. Imam Ghazali itu punya guru namanya Abu Ali Al-Farmadi. Ini bukan orang Arab ya. Ini orang Iran. Persia hari ini. Bedanya Iran hari ini Syiah. Iran zaman itu Ahlus Sunnah. Ya. Imam-imam Ahlus Sunnah dari Iran itu banyak. Dan sampai hari ini, thariqat Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah masih lestari di Iran. Tidak seperti yang hoax. Ya, bahwa tidak ada masjid Sunni, tidak ada ajaran Sunni di Iran itu nggak benar. Masih ada. Ya. Namun secara resmi, Iran tahun 79 mereka revolusi dengan Khomeini, jadilah kemudian negara Republik Islam Iran, tapi manhajnya manhaj Syiah, bukan Ahlus. Itu sebabnya saya tidak semanhaj dengan salah satu kelompok pejuang Palestina, walaupun saya juga pejuang Palestina. Kenapa? Karena dia bekerja samanya full dengan orang yang bermanhaj Syiah. Nah, hari ini mereka lupa. Kita udah ingetin dulu, ya. Kita udah ingetin dari dulu. Sehingga bahkan ketua dari pergerakan itu meninggalnya tidak di Al-Quds, tidak di Gaza, meninggalnya di mana? Dibom di Iran, di tempat apartemennya. Kita udah ingatkan dari dulu. Ini bahaya. Walaupun pergerakannya memperjuangkan Palestina, tapi manhaj dia tidak sejalan dengan manhaj kita. Kita tetap mendukung perjuangan dia Palestina, tapi kita nggak ngambil ideologi dia, kita nggak ngambil manhaj dia. Nah, kita bedakan itu, kita pisah-pisahin. Perjuangan kita dukung, tapi manhajnya kita nggak ambil. Oke? Imam Al-Ghazali ini punya kawan, namanya kalau di situ disebutkan Yusuf Al-Hamadani. Siapa namanya? Yusuf Al-Hamadani ini jatuhnya bisa kawan, bisa murid Ghazali juga. Dia punya murid namanya Syekh Abdul Qadir Jilani.
Di Baghdad dikenal dengan Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Yusuf Al-Hamdani ini punya murid di Uzbek, itu di atasnya Irak, pecahannya Rusia. Ya, di atas sana lagi agak ke timur dikit. Di kota Bukhara ada namanya Imam Abdul Khaliq Al-Ghujdawani. Abdul Khaliq Al-Ghujdawani. Ya, ini dua imamnya. Jadi di Baghdad Syekh Abdul Qadir, di Uzbek ada Abdul Khaliq. Abdul Khaliq ini nanti menurunkan tarekat Khajakan yang kemudian kita kenal dengan Naqsyabandiyah. Kalau di Baghdad, Syekh Abdul Qadir menurunkan tarekat namanya Al-Qadiriyah. Sudah bisa bedakan? Ya. Dan apa persamaannya? Sama-sama mengajarkan zikir baik yang jahar keras ataupun khafi, lembut. Nah, dan zikirnya sama, la ilaha illallah ataupun Allahu Allah. Ya. Kemudian, ya, Imam Ghazali punya kitab tadi, diringkas oleh beliau. Nah, bagian kedua dari kitab itu dikasih judul Fi Ilmi Tariqah, ilmu tentang tariqah. Apa arti tariqah? Jalan. Nah, apa penjelasan imam pendiri tariqah Qadiriyah? Ini bukan kata orang. Kan biasanya kata Ustadz Wahabi anti tasawuf wajar. Oh, saya ikut tariqah. Atau orang yang ahli fikih dia nggak ngerjal tariqah. Itu definisi mereka nggak masuk, Pak. Kalau tanya masalah penyakit, tanya ke dokter. Tanya ke tariqah, tanya ke imamnya. Apa definisi imam itu tentang tariqah? Itulah yang tepat. Bukan definisi orang dari luar, tapi mesti konfirmasi ke orang dari dalam. Ya. Wahuwa kalubbin maksudin. Ya. Ilmu tariqah itu adalah inti dari yang dituju. Wa ilmi syariah kaqashrin hafizin lahu. Ilmu syariat seperti cangkang penjaganya. Kalau duren, kulitnya itu syariat. Isinya itu yang disebut tariqah. Tapi tariqah versi beliau itu sudah masuk ke ilmu yang kita sebut ma'rifat hari ini. Ya. Walidha qala Ali radhiyallahu anhu, oleh karena itu Sayyidina Ali berkalam, at-turuqu kulluha masdudah 'alal khalq. Semua jalan tertutup kepada makhluk illa man iktafa atharar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan kepada Allah tertutup kecuali orang yang mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan salah paham, tariqah itu walaupun disebut tariqah Syekh Abdul Qadir Jilani, itu bukan berarti tariqahnya Syekh Abdul Qadir. Tapi Syekh Abdul Qadir meriwayatkan cara Nabi bertariqah. Sama dengan Imam Syafi'i, Imam Malik bukan berarti dia bikin syariat namanya syariat atau mazhab Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i meriwayatkan cara mengamalkan syariat. Kalau Imam Bukhari hanya meriwayatkan data tentang itu. Berita tentang itu, tapi tidak meriwayatkan cara ngamalinnya secara detail. Sehingga tidak ada namanya mazhab Bukhari. Yang ada namanya mazhab Syafi'i. Imam Syekh Abdul Qadir Jilani itu dia punya metode untuk memahami cara Nabi menyembah Allah secara rohani. Maka disebut tariqah Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka dia menukil kalimat ulama salafus saleh namanya Abu Sa'id Al-Kharraz, ya. Abu Sa'id Al-Kharraz ini pernah berkalam, kullu batinin yukhalifuhu zahiru fahuwa batilun. Setiap yang batin, setiap ilmu tariqah, setiap ilmu tasawuf, setiap ilmu-ilmu kerohanian, yukhalifuhu zahir, yang bertentangan dengan zahir syariat, fahuwa batil. Pasti itu batal, pasti itu bukan ilmu tarekat. Pasti itu bukan ilmu tasawuf. Jadi tidak ada namanya tasawuf batil. Tasawuf itu pasti sesuai dengan syariat. Tarekat itu bisa jadi salah.
Tapi kalau tasawuf pasti sahih. Nah, cuma datang Ibnu Taimiyah, dia bedain ada tasawuf batil, ada tasawuf enggak. Nah, akhirnya kita terpaksa menggunakan istilah itu karena sudah viral. Ya. Lalu berkata Imam Junaid, Imam Salafus Saleh juga wafatnya 297 Hijriah. Jadi jangan dikira Pak, ilmu tasawuf itu bukan bikinan imam belakangan. Ilmu tasawuf dirumuskan dari ajaran Nabi oleh Imam Salafus Saleh. Maka saya menantang orang yang merasa lebih salaf. Salafmu mana? Ini salaf kami. Ya. Imam Junaid, Imam Salafus Saleh. Abu Said Kharraz, Imam Salafus Saleh. Sayyidina Ali, sahabat Nabi. Apa kata dia? Al-ilmu ilmani. Ini bukan hadis ya. Ada yang menulis di beberapa buku, ini hadis itu tidak benar. Ilmu itu dua. Ilmu al-ubudiyah, ilmu tarbawiyah. Ilmu cara beribadah. Yang kedua, ilmu mendidik orang yang sedang ibadah. Namanya ilmu tarbiyah. Jadi dulu beliau menyebut tasawuf itu sederhana. Ilmu mendidik rohani. Bapak ini mohon maaf, dari kecil langsung disuruh sholat atau diajarin kenal yang disembah dalam sholat? Sholat dulu kan? Makanya kepaksa kan sholatnya. Sampai sekarang? Enggak. Coba kalau tahajud terpaksa enggak? Coba malam hari ini yang tahajud. Bapak bisa persiapkan kerja bertahun-tahun di kantor ini. Ya, tapi tidak mempersiapkan bertemu Allah dengan tahajud. Minimal witir satu rakaat. Nah, yang bisa berkalam begitu tuh orang-orang thariqah. Kita besok mau ketemu atasan nih, kita mau presentasi, kita siapin bergadang. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu kan dibaca di setiap Jumat. Wahai orang beriman, kalau betul di hatimu ada iman, siapkan pertemuan besok dengan Allah. Artinya, setiap mukmin dia merasa besok saya pasti akan mati. Kalau saya besok mati, apa proposal saya kepada Allah? Persiapannya apa? Itu. Nah, untuk bisa ke sana, dia nggak cukup belajar hanya rukun syarat sholat. Dia mesti belajar thariqahnya sholat. Bapak baru belajar ubudiyahnya sholat. Bahasa hari ini baru belajar simbol ritual. Ya, ngangkat tangannya segini. Ya. Cara punggungnya begini. Baru belajar di situnya. Tapi belum belajar yang di dalamnya itu. Nah, makasih. Jadi apa kata beliau di depan tadi? Ilmu thariqah itu inti dari ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Syariat itu pakaiannya. Kalau ada baju, nggak ada orangnya, jadi bagus nggak? Nggak ya? Nggak. Ada tubuh, nggak ada nyawa. Itu disebut hidup atau mati. Maka mohon maaf, orang belajar syariat, nggak belajar thariqah. Mohon maaf, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, seperti tubuh tak bernyawa. Nah, dalam bab ini, kata beliau, minimal ada 7 bab. 7 bab ini karena 7 pertemuan selama di Batam sampai hari apa kita? Rabu ya? Rabu Pak Haji ya? Bagi yang ikut, terutama yang Syiful Qulub dan teman-teman, ini nanti panduannya tinggal cari kitab ini. Ya. 7 itu apa aja? Pertama, tarkud dunya wa ikhtiyarul akhirah. Membuang cinta dunia
Bukan membuang aktivitas dunia, bedanya. Membuang cinta. Cinta itu di mana taruhnya? Di kolbu. Silakan kerja, silakan punya mobil bagus. Katanya mobil kalau di Batam ini kan build up ya. Bagus-bagus. Ya, keren-keren tapi nggak bisa keluar. Sama kayak jiran kita yang pulau satu itu kan keren tuh ya, mobil depan. Kalau di Indonesia kan Avanza, Avanza lagi, apa lagi tuh, yang Mitsubishi itu sekarang Expander lagi gitu kan. Kalau di sana enggak, depannya Porsche, belakang Porsche, depannya Porsche lagi Pak. Tapi nggak bisa kemana-mana. Kalau kemana-mana harus pakai surat dulu. Oke, silakan pakai pakaian terbaik. Karena Allah suka melihat hamba pakai nikmatnya. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, at-ta'imus syakir kasaimus sabir. Derajat orang yang bersyukur ketika dapat nikmat itu setara dengan orang yang lagi kesusahan dan bersabar. Kalau kita ditanya pilihnya mana? Pilihnya mana? Pasti maunya dapat nikmat semua. Padahal orang lagi diuji itu juga nikmat. Kalau orang belajar thariqah, bagi dia akhtaru alla akhtar. Aku memilih untuk tidak memilih sendiri, tapi biarkan Allah memilih. Maka ada namanya sholat istikharah. Perbedaan orang hanya ahli ibadah dengan orang thariqah. Kalau ahli ibadah itu pas ada hajat baru dia sholat hajat. Isi sholat hajat apa? Kalau baca doanya, apa isi dari sholat hajat? Bukan minta proposal kita. Justru kita minta apa kalau sholat hajat? Ya Allah, jika ini dalam ilmu Engkau baik, gitu kan? Maka tolong mudahkan aku mendapatkannya, dekatkan aku kepadanya, dan dekatkan dia kepadaku. Baik pekerjaan, jodoh, beli rumah, beli kendaraan, semuanya. Berarti Bapak lagi nol. Menghilangkan keinginan. Lebur dalam keinginan. Allah, orang begitu pasti bahagia Pak. Mau bahagia nggak? Kurangi keinginan. Jadikan keinginan kita lebur dalam keinginan yang maha besar. Keinginan kita kecil. Keinginan yang maha besar itu lebih besar. Keinginan kita itu kebahagiaannya kecil. Tapi keinginan yang maha besar, kebahagiaannya juga sangat besar. Karena kita punya keinginan dalam keinginan Tuhan, Allah, makanya Bapak nggak pernah bahagia. Sulit bahagia. Nggak pernah puas. Ya, karena punya keinginan yang berbeda dengan keinginan Tuhan. Lalu doa istikharah apa lagi? Ya Allah, jika ini buruk, tolong jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya. Kan begitu. Artinya apa? Itu nol. Dan kalau Bapak belajar hari ini, belajar yoga, belajar meditasi, belajar Dr. Hawkins, macam-macam lah dalam psikologi modern, orang bisa sampai ke level itu level tinggi. Orang yang bisa menolkan keinginannya, dan dia sudah mulai tahu keinginan Tuhan yang lebih besar, itu level rohaninya tinggi. Dan itu cara Pak, cara untuk tarkid dunia wa ikhtiyarul akhirah. Membuang cinta dunia, memilih yang lebih akhir. Akhirat itu ada akhirat yang sifatnya masih makhluk. Itu surga, neraka. Ada akhirat yang mutlak, al-akhir. Yang menyebut dirinya al-akhir siapa? Huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang maha awal, dialah Allah yang maha akhir. Jadi akhirat sejati itu berjumpa yang maha akhir. Nah, itu ada babnya. Itu bab pertama kalau ngaji. Jadi kalau ngaji tarekat itu bukan kemudian Bapak jadi Tuhan. Ngaji tarekat itu sederhana. Ngobatin penyakit cinta kepada selain Allah. Pasangan dunia enggak? Anak dunia? Harta dunia? Rumah? Termasuk pekerjaan. Ini kalau Bapak
ada rasa saja sedikit, diambil sedih. Itu sebabnya orang-orang setiap tahun, akhir tahun, itu deg-degan kalau yang belum pegawai tetap, karena takut di PHK. Pabrik-pabrik takut. Kalau di sini aman, Pak ya? Nggak ada yang aman, terdemo ada lagi ya kan. Kita waktu datang ke sini pas demo-demo, saya nggak mau tahu dengan berita, saya pengen lihat langsung gimana sih di sini. Oh ternyata Bapak masih kerja juga, padahal hatinya deg-degan kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tema pertamanya. Tema keduanya apa? Islahul qalb. Ya, ini kurikulum belajar thariqah. Ini ada kurikulumnya. Belajar thariqah itu kan bukan ngasih pertanyaan mulu, ya. Siapa aku dalam aku, apalah begitu, ngaji begitu ya. Ya. Itu terlalu jauh. Bersihin dulu bagian sini, pantaskan diri kita menyebut Sang Maha Aku. Makanya saya bukan kajian kemakrifatan yang agak berat itu di majelis-majelis khusus saja. Selebihnya yang kita buka itu yang boleh-boleh aja. Paling spill dikit-dikit. Nah, islahul qalb. Benerin kolbu. Supaya saat mengaji makrifat nggak ada kesombongan. Ini penyakit, ini banyak yang datang ke saya. Bapak, mohon maaf. Itu pengennya debat. Baik yang salafi, wahabi, orang tarekat, orang yang aku bertasawuf, orang yang ngaji ahli hakikat, ngerasanya dia paling alim. Itu penyakit kolbu. Maka bab kedua setelah membuang dunia. Dunia itu ada yang tadi materi, ada yang imateri. Apa kalau YouTube tuh subscriber? Apa? Iya, follower itu kalau di Instagram kan. Itu dunia. Itu dunia. Itu harus ditalak, Pak. Karena kolbu ini dia nggak bisa mendua. Yang bisa mendua membanyak ini cuma di sini. Kalau kolbu dia satu aja. Kalau dia dunia, berarti nggak ada akhirat di dalamnya. Kalau ada akhirat dalamnya, berarti nggak ada dunia dalamnya. Udah gitu aja. Ya. Nah, maka bab keduanya setelah kemudian dia steril dari cinta dunia, baru dibersihkan kolbunya. Nah, islahul qalb. Pengislah kolbu. Maka di situ ada penyakit-penyakit kolbu. Ini jujur saja, Bapak. Ada nggak perasaan hari ini merasa lebih suci dari orang lain? Jujur aja. Pasti ada. Ya. Bapak duduk lebih di depan nih, merasa lebih suci ya Mbak daripada orang yang nyandar di belakang. Jangan, ya. Ya tinggi. Penyakit kolbu itu. Itu mesti dibenerin. Itu yang bikin para pendakwah itu emosional. Karena dia mengajar berawal dari nah, perubahannya itu sampai 70.000 perubahan. Diringkaslah dalam beberapa bab. Pertama, namanya nadem, menyesal. Ada pengakuan. Baru naik kepada kalau dia dapat nikmat, dia syukur. Kalau dia lagi diuji, dia sabar. Nah, itu naik gitu. Dari pendosa, naik ke taubat, syukur, sabar. Nanti baru naik ke bab yang lainnya. Bab ridha. Masuk ke bab mahabbah. Baru masuk paling tinggi, ikhlas. Melepas. Mahabbah itu cinta. Jadi di bab 2 ini sudah ada bab-bab juga. Nanti ada namanya bab ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat. Nah, ini contoh. Niat, ini bukan usoli-usoli itu Pak. Niat itu meluruskan visi. Meluruskan apa? Visi. Mohon maaf, kita di dunia kerja atau di satu majelis atau di suatu perkumpulan, apakah semua orang satu tujuan? Enggak semua satu tujuan kan? Ini contoh nih, kementerian di negeri kita. Presidennya mungkin dia nasionalis, cinta negara. Menterinya sama nggak? Ada emang kena cinta negeri, ada yang cinta fulus. Ya kan? Ada yang memperkaya negeri, ada yang memperkaya diri. Kalau diturunin ke kantor sama aja.
Di sini ada yang ingin bekerja itu mencari nafkah sekaligus karena nafkah itu yang dinafkahi juga keluarga. Keluarga itu bagian dari negeri, pilar-pilar negeri. Maka penafkahi keluarga dengan cara yang halal itu cara membangun negeri dengan yang baik. Itu logika kita. Tapi ada yang enggak? Dia bukan membangun negeri, tapi memperkaya diri dan memberi makan keluarganya dengan cara yang subhat dan haram. Itu menghancurkan negeri. Sama-sama bekerja, mungkin sama-sama sholat zuhur juga. Makanya kita ketemu beberapa kali koruptor itu sholat tahajud, Pak. Kan ada yang udah meninggal tuh ya. Saya ini tahajud yang malam, masa dituduh korupsi? Lah urusannya apa ini tahajud? Emang ada korelasinya orang tahajud sama ini? Enggak ada. Tahajud itu ritual. Sedangkan korupsi itu persoalan ya, pelanggaran dia kepada hukum. Ya. Jangankan itu, Imam Junaid ditanya, apakah wali Allah bisa berselingkuh, berzina? Apa jawaban Imam Junaid? Itu takdir. Kenapa? Selain Nabi pasti berdosa. Selain ya, Ustadz nih bisa nakal Ustadz. Hati Ustadz. Bahkan lebih nakal lagi karena tahu cara tobatnya. Ini contoh. Jadi ada satu bab meluruskan niat. Jadi imam-imam salafus saleh dulu mengatakan, kami sebelum berjuang, kami belajar cara ngurusin niat. Jadi mereka di training gurunya, diajarin gurunya. Maka di kantor itu Bapak Ibu, mohon maaf ya, mesti ada training khusus memperbaiki visi misi daripada orang yang bekerja itu. Gak cukup kalau kita di sekolah kan Pancasila, itu mah hafalan. Ya. Mesti dijelasin maknanya. Gak cukup dengan slogan-slogan, tapi pemaknaan-pemaknaan. Ya. Nah, kurikulum berikutnya apa? Uzlah. Pernah dengar uzlah? Bapak kalau mau bikin proposal atau mau nulis satu proyek, perlu menyendiri nggak? Ya, betul. Kalau dulu mau presentasi di kampus, walaupun ngambil dari Google, perlu waktu khusus nggak? Nggak diganggu orang. Handphone kita mati, kita nggak diganggu orang. Itu urusan dunia. Apalagi urusan kepada diri dan Allah. Kita butuh yang disebut uzlah. Apa arti uzlah? Menyendiri. Nah, dan kita tidak adil kepada diri, kita menyendiri untuk urusan duniawi, tapi tidak pernah menyendiri untuk urusan ukhrawi. Nah, nanti ada babnya di situ. Kalau orang sampai di bab itu, dia pasti akan suka nanti menyepi. Maka Nabi itu, sebelum dikenal sebagai Nabi dan Rasul, beliau ngapain? Beliaunya sudah Nabi, beliaunya sudah Rasul, tapi tugasnya belum. Apa yang beliau kerjakan? Beruzlah, menyendiri di Gohiro. Gohiro itu gunung kecil Pak, gunung terjal Pak. Kecil tapi terjal. Kebayang nggak? Ada yang pernah naik? Belum, semoga ada yang bisa naik ya. Jadi Nabi itu ternyata suka hiking Pak. Dan hikingnya terjal, begini lagi naik ke atasnya. Maka mohon maaf, Nabi itu badannya sehat terus. Udah pindah ke Madinah, Nabi hikingnya Gunung Uhud. Karena Nabi ini rahmatan lil alamin, tidak hanya merahmati manusia, juga merahmati batu dan gunung. Itu lagi naik gunung, Uhudnya itu bergerak, grogi. Apa kata Nabi? Nabi ya pukul ketuk-ketuk lah itu sih Jabal Uhud. Ya Uhud, inna nuhibbuk. Kami cinta kepadamu wahai Uhud. Itu digituin Uhudnya langsung diam. Di riwayat yang berikut dikatakan Nabi lagi hikingnya sama Abu Bakar, Umar, ya, Utsman. Apa kata Nabi? Uhud, jangan kamu bergetar. Di atasmu ada seorang Nabi, Siddiq, syahidain, 2 orang syahid. Langsung itu gunung Uhud diam. Nabi bicara ke gunung itu khurafat nggak Pak? Bicara ke gunung khurafat nggak? Dulu saya mengira itu syirik.
Jadi waktu dulu teman saya suka hiking, dia bilang, izin Dato gitu ya. Ya, ternyata itu sebutan untuk manggil gunung. Kalau kita baca ke kitab, tergantung Bapak, ilmunya yang mana nih. Ternyata itu tidak syirik. Itu kearifan lokal yang dipengaruhi ajaran kerohanian dari Rasulullah SAW. Bahwa alam ini berbicara. Nabi lagi lewat di pegunungan Mekah. Itu gunungnya Pak Nabi. Apa kata gunung-gunung bebatuan itu? Assalamualaikum ya Rasulullah. Berarti gunung itu ada ruhnya. Tapi ruhnya ruh jamaat. Ruh yang tidak membuat gunung itu berpindah. Dia hanya bergetar. Kita mengira dia tidak bergerak. Dia bergerak. Setiap kali berapa menit, itu gunung semuanya bergerak. Ya, kita lihat aja itu dia diam. Ya. Tahsabuha jamidah. Ya. Kamu kira dia diam? Enggak. Dia bergerak terus berputar. Ini contoh. Apa yang kita kira syirik, kalau belajar Thariqah enggak syirik jadinya. Itu bab cinta. Ya. Dan hari ini yang mengajarkan dialog-dialog begitu, bukan orang Islam lagi. Orang Hindu, orang Buddha, orang kepercayaan. Akhirnya mohon maaf Bapak. Orang Islam ini nggak ramah ke lingkungan. Secara ekologi, minus. Jadi kalau naik gunung, itu malah ngerusak gunung. Beda dengan Rasulullah SAW. Nabi malah diketuk-ketuk, malah dialog. Apakah ilmu itu masih diwariskan? Masih. Coba nanti cek Pak, hadis tentang akhir zaman. Hadis akhir zaman, semua gunung, semua batu, semua pohon berteriak, wahai Muslim, ini Yahudi. Hadis Sahih Muslim. Ini hadis Sahih Muslim. Itu kalau Bapak nggak tahu cara dialog dengan gunung, dengan pohon, dan ini bukan khurafat, ini hadisnya sahih. Gimana caranya? Makanya Nabi bilang jangan pernah buang air kecil di akar pohon. Karena ada ruhnya. Ruh nabati. Kita sebut nabati. Apalagi pohon yang sedang berbuah. Ya, apalagi mojok di situ maksiat. Itu kacau lagi tuh. Bapak kalau ada salah satu wilayah di kampung saya itu ya, di Sumatera Barat tuh. Saya nggak usah sebut deh. Itu tempat asri sekali dan itu banyak pohon. Kita kalau lewat situ masing-masing pohon udah ada penunggunya 2 orang. Pasangan lagi. Bukan jin, Pak. Orang mojok. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi dalam salah satu materi Thariqah itu juga mengheningkan diri, dialog dengan diri. Bapak ini kalau lagi diam, tiba-tiba ada ide nggak? Tahu nggak idenya dari mana? Siapa yang ngirim? Karena kita tidak melatihnya setiap saat, kita mengira itu cuma ide seliweran lewat. Padahal setiap hari, setiap detik Allah menurunkan nur ilmu. Baik siang ataupun malam. Dan malam itu kenapa jadi spesial? Karena waktu itu orang gak banyak bangun, suara gak banyak, getaran-getaran gak banyak, gelombang-gelombang gak banyak. Itu gelombang yang manggu otak gak banyak. Ya, itu sebabnya orang dapat ide banyak di malam hari. Coba aja lihat orang-orang yang suka mengheningkan waktunya di malam hari, itu udah lebih maju daripada orang yang tidak. Ya, itu uzlah. Nanti ada namanya bab fadailus samt, diam. Diam itu hari ini ada diam offline dan diam online ya. Untuk zaman now. Nanti ada bab jauh berlapar-lapar. Saya mau tanya, apakah nasi mengenyangkan? Beneran? Gak usah makan nasi Pak hari ini ya. Lagi puasa? Enggak, biasanya ini air menyegarkan enggak? Karena setiap hari kita makan, kita kenyang, kita minum, kita segar. Karena berulang kita mengira makanan itu mengenyangkan. Betul nggak? Tuh, ya. Coba lihat di Quran tentara yang 313, tentara Harut apa? Tentara yang Daud itu loh, ya. Yang 313 yang di
Al-Quran disebutkan ketika mereka sampai di sungai, tidak boleh minum banyak-banyak. Minumnya hanya pakai tangan. Kenapa? Yang menyegarkan Allah, bukan? Itu mereka belasan ribu. Sisa cuma 313. Yang hanya ngambil air pakai tangan. Dari belasan ribu, sisa berapa? 313. Maka ruhani mereka, nurnya diwariskan ke Ahlul Badar 313. Kalau tadi mereka masih minum. Kalau Ahlul Badar perangnya lagi 17 Ramadan. Nggak makan, nggak minum. Lebih ngeri mana, Pak? Lebih keren mana, Ahlul Badar atau tentara itu? Ahlul Badar. Nanti di akhir zaman ini lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Ya, kalau di hadis disebutkan nanti Rum ditaklukkan dengan takdir. Saya kemudian berpikir, di hadis kan ada rizkinya malaikat, makanannya malaikat, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Di kitab Ihya Ulumuddin Ghazali mengatakan, kamu harus mengenal sisi malaikatmu. Jadi kita ini punya sisi malaikat, tapi kita bukan malaikat loh ya. Kalau itu dominan, Bapak hanya baca subhanallah itu bisa kenyang. Nah, ilmu itu ada di Thariqah. Tapi tidak semua Thariqah. Thariqah yang berebutan murid nggak masuk. Thariqah yang rebut-rebutan jadi mursyid nggak masuk. Thariqah yang nyalahin Thariqah yang lain nggak masuk itu Pak. Itu nggak Thariqah Muhammadiyah, itu nggak Thariqah ikut Nabi Muhammad itu. Thariqah hawa nafsu dia itu. Cuma mengatasnamakan Qadiri, Naqsyabandi, padahal nggak ikut Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, nggak ikut Bahauddin Naqsyabandi. Nah terakhir nanti kalau Bapak belajar bab Thariqah, ada namanya Fadailus Sahr wa Ilmir Ru'ya. Memahami bergadang yang positif dan ilmu memahami pengalaman rohani baik mimpi ataupun alam trans. Ada yang disebut halu, ada yang disebut mukasyafah, ada yang disebut musyahadah. Nah, kalau orang belajar Thariqah itu terang benderang bagi dia. Ini halu, ini mukasyafah di kolbu, kalau musyahadah di roh. Ya. Nah, ini barangkali pengantar dari rihlah pada siang ini. Ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti malam. Nanti malam di mana Pak Haji? Masjid Alamin. Oke. Semoga bermanfaat. Semoga yang hadir berkah Allah, yang kembali kerjanya dengan semangat. Ya. Semangat menafkahi keluarga dengan yang halal, membangun negeri dengan cara yang halalan, thayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.